Pemirsa Indosiang, kita awal dengan informasi kebakaran melanda sebuah gudang alat kesehatan di kawasan pergudangan Kamal Kalideres, Jakarta Barat. Diduga kebakaran akibat konsleting listrik. Api disertai asap hitam membakar sebuah gudang penyimpanan alat kesehatan di kawasan pergudangan di wilayah Kamal Kalideres, Jakarta Barat. Api sesekali menyembur keluar dari jendela gedung yang terbakar. Hembusan angin kencang serta material mudah terbakar di dalam gedung membuat api cepat membesar dan sulit dikendalikan. Untuk memadamkan api, petugas pemadam mengerahkan 20 unit mobil pemadam kebakaran. Diduga kebakaran gudang ini akibat korsleting listrik di lantai 2. Asal api kemungkinan dari lantai 2. Ada aktivitas di dalam gudang ini? Ada, tadi 4 orang. 4 orang. Selamat semua atau gimana? Alhamdulillah selamat, Pak. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini, sementara penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan. Dari Jakarta, Miftahul Ghani, iNews melaporkan. Diduga konsleting listrik, sebuah ruko bensin eceran dan gas LPG di kota Medan terbakar. Sementara di kota Padang, Sumatera Barat, kebakaran terjadi di kawasan pertokoan padat penduduk. Api dengan cepat melalap habis seisi rumah toko di Jalan PDAM Tirtanadi, Kota Medan, Sumatera Utara yang merupakan tempat usaha berjualan bensin eceran dan gas LPG. Banyaknya material yang mudah terbakar seperti BBM dan tabung gas LPG membuat api sulit dipadamkan. 4 mobil dinas pemadam kebakaran Kota Medan diturunkan ke lokasi guna mencegah kebakaran merembet ke bangunan sekitar. Saat kejadian, 2 orang penghuni sempat terjebak di dalam kobaran api. Beruntung keduanya berhasil dievakuasi dan selamat. Meski tidak ada korban jiwa, kerugian material akibat peristiwa ini diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Polisi pun masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Kebakaran juga terjadi di kawasan pertokoan padat penduduk di daerah Kampung Jauh, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api cepat merambat dan menghanguskan 4 petak rumah serta 32 kamar kos. Tak hanya itu, 2 sepeda motor juga ikut terbakar, membuat api sulit dipadamkan. 4 mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Diduga kebakaran terjadi akibat korsleting listrik di salah satu rumah yang ditinggal pemiliknya bekerja. Tidak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai 1,2 miliar rupiah. Dari Medan, Sumatera Utara dan Padang, Sumatera Barat, tim liputan iNews melaporkan. Dari Medan nih. Pemirsa, Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia menggelar unjuk rasa di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat. Aksi tersebut diikuti sekitar 1.500 peserta. Jumat siang, ratusan mahasiswa mulai memadati kawasan Bundaran HI. Mereka berorasi sambil membentangkan spanduk dan juga bendera. 6.500 aparat TNI dan polisi dikerahkan untuk mengamankan jalannya aksi. Sistem buka tutup jalan pun sempat diberlakukan secara situasional. Hal tersebut guna mengantisipasi aksi demonstrasi mahasiswa di Bundaran HI. Sebelumnya, mahasiswa UI sempat tertahan di Jalan Sudirman di bawah simpang Susun Semanggi arah Bundaran HI. Namun aparat kepolisian akhirnya membuka akses jalan tersebut. Kesempatan tersebut langsung dimanfaatkan para mahasiswa untuk melanjutkan perjalanan dengan long march menuju ke Bundaran HI.
Bahkan demo sempat memanas saat mahasiswa dengan aparat saling dorong. Masa aksi berupaya menerobos barikade untuk melanjutkan long march menuju ke Bundaran HI. Meskipun memanas, kedua pihak berupaya agar situasi tidak semakin ricuh. Untuk mengantisipasi gangguan keamanan, sebanyak 6.500 personil gabungan TNI dan Polri disiagakan di sejumlah titik. Sementara itu, massa unjuk rasa akhirnya membubarkan diri secara bertahap meninggalkan lokasi dengan tertib di bawah pengawalan petugas. Demonstran sempat menyalakan dan juga menyatakan akan kembali melakukan aksi lanjutan untuk menyampaikan tuntutan yang belum terpenuhi. Unjuk rasa mahasiswa berdampak pada transportasi umum di Jakarta. Sebanyak 22 perjalanan kereta jarak jauh dialihkan dan hanya sampai di stasiun Jatinegara. Sementara sejumlah pekerja yang berkantor di kawasan Sudirman terpaksa jalan kaki karena tidak ada bus Transjakarta yang melintas. Jumat kemarin, PT Kereta Api Indonesia memberlakukan berhentikan luar biasa di stasiun Jatinegara imbas adanya unjuk rasa mahasiswa. Terdapat 22 perjalanan berangkat dan hanya sampai di stasiun Jatinegara. Salah satu perjalanan yang terdampak adalah kereta Brawijaya tujuan Gambir Malang yang berhenti di stasiun Jatinegara. Langkah ini diambil sebagai upaya menjaga kelancaran layanan di tengah potensi kepadatan lalu lintas menuju stasiun imbas unjuk rasa. Untuk mengantisipasi penutupan jalan serta kepadatan arus lalu lintas menuju ke stasiun Gambir akibat adanya aksi massa dalam menyampaikan pendapat pada hari ini tanggal 12 Juni 2026 KAI Daob 1 Jakarta melakukan rekayasa pola operasi dengan menambah jumlah stasiun pemberhentian yaitu stasiun Jatinegara. Sementara itu, sejumlah pekerja yang berkantor di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat terpaksa harus berjalan kaki karena tidak adanya bus Transjakarta yang melintas. Untuk bisa menuju ke lokasi lain atau pulang ke rumah, mereka yang biasa menggunakan bus Transjakarta harus mencari alternatif transportasi lain seperti ojek online ataupun MRT. Ya udah, memang harus seperti ini. Harus seperti ini ya, Pak. Ini gimana? Angkutan apa Bapak sekarang mau naik ojek? Ya ganggu sih karena emang jadinya macet kan. Tadi juga nggak bisa, yang tadinya naik TJ, ya akhirnya naik MRT. Seperti diketahui, mahasiswa dari berbagai elemen berunjuk rasa mengkritisi ekonomi Indonesia seperti kenaikan harga BBM subsidi. Dari Jakarta, Raini Sanjaya dan Rio Manik, iNews melaporkan. Ratusan mahasiswa di Semarang menggelar demo di kantor DPRD Jawa Tengah agar pemerintah membatalkan kenaikan BBM serta mengevaluasi program MBG. Kesal tidak diperbolehkan masuk, peserta aksi sempat memanjat ke gerbang kantor. Ratusan mahasiswa dari BEM Undip Semarang menggelar aksi di depan kantor DPRD Provinsi Jawa Tengah. Mereka berorasi mengkritisi program yang dilakukan pemerintah. Mahasiswa sempat meluapkan emosinya dengan menaiki gerbang kantor DPRD karena tidak diperbolehkan masuk ke halaman. Salah satu program yang mereka kritisi adalah program MBG yang mereka nilai terlalu memakan biaya APBN. Hari ini kita melihat bahwasanya MBG sudah ditetapkan sebagai tindak pidana korupsi di beberapa tokoh-tokohnya gitu. Dan ini merupakan salah satu momentum bahwa semuanya MBG di bawahnya itu merupakan satu bentuk tindak pidana korupsi. Tinggal menunggu waktu saja teman-teman. Yang ketiga, maaf, terkait dengan Danantara. Hari ini kita punya Danantara yang seharusnya menjadi investasi tetap bagi bangsa Indonesia yang berputar, tapi hari ini Danantara tidak memiliki hasil apapun bagi negara dan tidak dirasakan oleh negara sama sekali. Mahasiswa juga menuntut pemerintah batalkan kenaikan BBM non-subsidi jenis Pertamax. Kenaikan Pertamax justru memicu kelangkaan BBM Pertalite yang akhirnya akan berdampak terhadap perekonomian masyarakat. Dari Semarang, Jawa Tengah, Tuti Warendra, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi unjuk rasa ratusan buruh juga terjadi di kantor DPRD Lampung Selatan dan berakhir ricuh. Kericuan terjadi lantaran masa kecewa karena tidak kunjung ditemui wakil rakyat hingga menerobos masuk dan menyebabkan pagar kantor DPRD jebol. Aksi saling dorong tak terhindarkan.
Masa aksi merangsek gerbang kantor DPRD Lampung Selatan lantaran mereka kecewa tidak ada anggota dewan yang menemui para demonstran. Dalam operasinya, ratusan buruh menuding manajemen PT Oasis Wood Industry yang disebut sebagai perusahaan bermodal asing asal China telah melanggar berbagai hak pekerja. Massa juga menyoroti dugaan pemutusan hubungan kerja atau PHK secara sepihak tanpa prosedur yang jelas. Bahkan sejumlah pekerja yang mengalami kecelakaan kerja justru dipecat dari perusahaan. Dari awal perekrutannya tidak sesuai prosedur, makanya adanya pemecatan yang seenaknya atau sepihak dari perusahaan. Terus dari gaji kita yang nggak sesuai, jam kerja kita yang nggak sesuai, sama tanggal merah, hari libur kita nggak dibayar lembur. Seharusnya yang kan dibayar lembur 2 kali lipat tuh. Terus nggak ada K3 di sana, K3 kan kita nggak ada sama sekali. Pegawai yang mengalami kecelakaan kerja bukannya dikasih kompensasi, malah dipecat sama perusahaan. Dalam aksinya, massa tak hanya mempertanyakan soal kesejahteraan pekerja, namun juga legalitas operasional perusahaan. Ini K3 keselamatan ini membahayakan para pekerja. Dan yang keempat, ini khususnya Dinas Lingkungan Hidup harus turun. Ini diduga limbah itu dibuang di kali, di sungai. Bahwasanya ada pencemaran lingkungan hidup. Ini membahayakan terkait lingkungan hidup, khususnya di Desa Sukabanja. Ini bentuk-bentuk penjoliman. Bagaimana? Harusnya Komisi 4 lebih peka daripada masyarakat. Ratusan buruh menegaskan akan terus mengawal tuntutan mereka dan mengancam menggelar aksi yang lebih besar apabila pemerintah daerah maupun pihak perusahaan tidak segera menyelesaikan berbagai persoalan yang mereka suarakan. Dari Lampung Selatan Lampung, Heri Fulistiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, Bupati Sika melarikan diri saat didemo emak-emak terkait dengan penertiban pedagang di gedung DPRD Sika, Nusa Tenggara Timur. Aksi kejar-kejaran sempat terjadi saat Bupati meninggalkan gedung melalui pintu belakang. Sambil berteriak emosi, sejumlah ibu-ibu pedagang pasar Alok Maumere mengejar Bupati Sika Juventus Prima Yoris Kago yang berada di kantor DPRD Sika. Tahu dirinya jadi buruan ibu-ibu pedagang, Bupati Sika melarikan diri melalui pintu belakang. Tahu buruannya sudah kabur, pedagang pasar Alok pun hanya bisa berteriak mengungkapkan kekecewaannya. Padahal, aksi spontan pedagang ini dilakukan untuk menyampaikan keluhan serta menolak upaya penertiban pedagang di Pasar Alok dengan cara-cara yang tidak manusiawi. Para pedagang mengaku saat penertiban, petugas merusak barang dagangannya senilai puluhan juta rupiah. Semua hancur di sana, hancur total 8 juta lebih. Anggaran saya baru belanja, belum jualan apa. Siapa yang kasih rusak? Yang kasih rusak pegawai pasar, kepala pasar, Pol PT sudah diperintah semua kasih rusak ban. Sementara itu, Bupati mengelak dirinya melarikan diri. Dia pergi lantaran harus menghadiri agenda lain yang berdekatan dengan waktu rapat dengar pendapat di DPRD. Saya itu tidak melarikan diri. Tapi karena sudah ada agenda yang sangat penting hari ini, kita ada kepala BPJS, ada kepala dinas DPRD, kita menyerahkan secara resmi hari ini kegiatan yang sudah kita tunda beberapa. Itu. Silakan nanti, silakan mau besok atau lusa atau hari Senin mau ketemu saya silakan. Rujak juga silakan ketemu saya di Rujak pun saya terbuka. Usai gagal bertemu Bupati, pedagang lalu diterima DPRD Sika dan Wakil Bupati Sika, Simon Subandi Supriyadi, untuk mengungkapkan kekecewaannya atas sikap Bupati yang melarikan diri dari kantor DPRD Sika. Dari Sika, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. Seorang atlet menembak berusia 15 tahun di Surabaya, Jawa Timur diduga menjadi korban pelecehan seksual oleh pelatih seniornya. Modus pelaku dengan memberikan hukuman kepada korban, lalu mengajak korban ke sebuah hotel. DP, atlet menembak berusia 15 tahun ini diduga menjadi korban pelecehan seksual oleh pelatih seniornya di lingkungan Perbakin, Surabaya, Jawa Timur.
Pelaku JL diduga melakukan aksi bejatnya sebanyak 6 kali, yakni dengan menyentuh area privat tubuh korban saat latihan. Kemudian saat korban dianggap tidak berlatih sesuai standar, korban dihukum dengan diajak ke sebuah hotel dan dipaksa berhubungan seksual. Namun korban melawan dan melarikan diri lalu melapor ke keluarganya. Terkait perbuatannya, bagaimanapun bentuk hukumannya, sesalah apapun tentunya tidak boleh menyentuh fisik, apalagi kepada bagian-bagian intim anak-anak yang masih di bawah umur. Yang dikhawatirkan adalah bagaimana terkait dengan mental dari anak tersebut. Tentu akan terjadi guncangan yang juga akan mengakibatkan dampak negatif secara jangka panjang. Jadi saya mohon agar aparat penegak hukum bertindak secara cepat. Pelaku kini telah dipecat dari Persatuan Menembak dan Berburu seluruh Indonesia dan menjalani pemeriksaan intensif polisi. Dari Surabaya, Jawa Timur, Nur Syafei, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 wanita ditemukan tewas di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. 1 korban luka parah di bagian leher, sementara korban lain tewas di dalam sumur. Warga Desa Patik Raja, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah dikagetkan dengan penemuan 2 wanita tewas di sebuah rumah. Tim SAR gabungan yang tiba di lokasi kejadian mengevakuasi seorang korban berinisial K berusia 81 tahun yang tewas di dalam sumur. Evakuasi korban berlangsung dramatis lantaran kondisi sumur yang sempit serta dalam. Dengan menggunakan tali dan katrol, petugas berhasil mengevakuasi korban. Sementara seorang korban lainnya merupakan seorang wanita muda. Ia tewas dengan luka parah di bagian leher. Warga mengaku heran lansia tersebut diketahui hidup sendirian di rumahnya. Tiba-tiba ditemukan tewas bersama wanita muda yang tidak dikenal. Warga juga mengaku menemukan cucu korban di lokasi dan kabur saat ditanya warga. Diduga cucu korban berinisial D merupakan pelaku pembunuhan. Polisi masih menyelidiki motif dan memburu pelaku pembunuhan. Kedua korban tewas dievakuasi petugas ke RSUD Margono Soekarjo, Purwokerto untuk menjalani otopsi. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Saladin Ayubi, iNews melaporkan. Seorang kepala dusun tewas dianiaya tetangganya di Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Korban tewas mengenaskan akibat diserang menggunakan balok kayu dan senjata tajam. Seorang kepala dusun dianiaya tetangganya sendiri dengan balok dan senjata tajam saat bekerja di kebun di Desa Sangkanayu, Kecamatan Brebet, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Sempat dibawa ke rumah sakit, namun nyawa korban tidak tertolong. Polisi datang ke lokasi melakukan olah TKP dan memeriksa saksi. Tidak berselang lama, polisi meringkus pelaku di rumahnya tanpa perlawanan. Diduga penganiayaan dipicu sakit hati akibat perselisihan lahan garapan. Bertemu dengan korban, ya, korban sempat melarang kepada pelaku untuk mencari kayu dan juga sikong. Namun karena pelaku selama ini sudah terakumulasi sering dimarahi oleh korban, pelaku kemudian mengambil sebatang kayu, ya. Yang ini kemudian menghantam pelipis korban sebanyak 2 kali. Pelaku ditahan di Mapolres Purbalingga untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dari Purbalingga, Jawa Tengah, Catur Edi Purwanto, iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah selebritas diperiksa terkait dengan kasus penipuan travel Hanania Group. Bahkan tidak hanya Paula, Polda Metro Jaya juga memeriksa komika Pras Teguh. Paula Verhoeven diperiksa Polda Metro Jaya sebagai saksi kasus penipuan travel Hanania Group Kamis pagi. Kepada media, Paula mengaku dicecar 30 pertanyaan oleh penyidik. Paula juga tegaskan dirinya tidak mengenal sama sekali pemilik Hanania Group, Ahmad Syah Fahran. Sebenarnya saya pribadi tidak ada hubungannya langsung dengan Hanania. Jadi keberangkatan saya umroh waktu itu 2024 bulan September itu saya diajak oleh program Rumpi. Jadi sebagai narasumber, sebagai talent di sana, dan ternyata kebetulan program Rumpi tersebut bekerjasama dengan Hanania gitu. Jadi saya tidak berhubungan langsung dengan Hanania-nya.
Tidak hanya Paula, komika sekaligus podcaster Pras Teguh juga diperiksa. Dalam pemeriksaan, Pras Teguh mengaku mendapat diskon saat umroh melalui Hanania Group pada Februari 2026 lalu. Saya kembalikan, kita berangkat sebanyak 24 orang. 24 orang, dan karena kita berangkat 24 orang, itu kita dapat diskon. Jadi kita kerjasama sama Hanania. Sebelumnya saya tahu sama Hanania ini juga melihat dari sosial media, dan juga salah satu tim dari Hanania itu orang tua dari teman anak saya di sekolah. Kasus dugaan penipuan dan penggelapan dana umroh ini mencuat setelah sekitar 1.500 jemaah gagal berangkat. Polisi telah menetapkan pemilik Hanania Group, Ahmad Syahfaran, sebagai tersangka. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, warga dan wisatawan digegerkan dengan kemunculan seekor hiu tutul di kawasan wisata Pantai Anyer, Kabupaten Serang, Banten. Petugas Balai Wisata dan nelayan berhasil mengevakuasi hiu ke laut lepas. Nelayan dapat paus, ikan paus, dapat paus. Video amatir warga merekam detik-detik seekor hiu tutul yang tertangkap dalam jaring nelayan di kawasan Pantai Anyer, Kabupaten Serang, Banten. Keberadaan hiu tutul yang terperangkap langsung menarik perhatian warga dan wisatawan yang berada di sekitar pantai. Petugas bersama nelayan setempat segera melakukan upaya penyelamatan agar satwa dilindungi ini segera dilepas liarkan. Aksi penyelamatan mendapat apresiasi dari masyarakat sebagai bentuk nyata upaya menjaga kelestarian ekosistem laut di perairan Anyer. Kalau kita nggak dibeset jaringnya, itu dia nggak akan bisa keluar. Nah, akhirnya kita tarik ke darat dulu sebentar, nanti kita bawa lagi ke tengah, Pak. Karena saya nggak tahu itu, nelayan juga nggak tahu itu kalau itu dilindungi. Jadi akhirnya ya kita lepas lagi. Setelah berhasil dibebaskan, hiu tutul kembali berenang menuju perairan lepas dalam kondisi selamat. Dari Kabupaten Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, Pekan Raya Jakarta 2026 kembali hadir menemani warga Jakarta dan sekitarnya di J-Expo Kemayoran, Jakarta Pusat. PRJ 2026 digelar selama 32 hari mulai 11 Juni sampai dengan 12 Juli 2026 dalam rangka menyambut hari ulang tahun DKI Jakarta yang ke-499. Seperti sebelumnya, ribuan peserta atau booth dari berbagai sektor industri turut meramaikan PRJ tahun ini, mulai dari produk otomotif, kuliner, elektronik, hingga masih banyak lagi. Bahkan harga tiket masuk mulai dari Rp40.000 hingga Rp60.000. Menarik lainnya dan juga ada games yang seru-seru banget sampai hadiahnya ada yang jackpot. Pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini di PRJ sudah ada rekan kami Hadisti Arifah di J-Expo Kemayoran, Jakarta Pusat. Baik, selamat siang Hadisti. Seperti apa keramaian di PRJ saat ini? Silakan. Halo Nata dan juga pemirsa. Nah, antusias pengunjung di gelaran Pekan Raya Jakarta 2026 ini begitu luar biasa. Baru buka sekitar 1 jam yang lalu, namun area J-Expo ini sudah dipadati pengunjung dari berbagai daerah. Mereka memanfaatkan libur akhir pekan mereka ini untuk menikmati suasana di sini, sekaligus untuk berburu diskon ya. Ada banyak sekali stand yang hadir di PRJ 2026 ini, mulai dari stand fashion, stand otomotif, elektronik, gadget, kuliner viral, dan masih banyak lagi. Nah, pengunjung di sini tampaknya harus menyiapkan tenaga dan juga fisik mereka karena promo yang hadir di PRJ 2026 ini begitu banyak dan begitu besar, sehingga mereka harus menyiapkan tentunya energi mereka untuk berburu promo tersebut. Nah, ada lebih dari 1.800 stand yang
mana 45%-nya ini terdiri dari UMKM hadir di gelaran Pekan Raya Jakarta pada tahun ini. Kemudian ini juga akan hadir lebih megah, lebih meriah dari tahun sebelumnya karena akan hadir selama penuh 32 hari, yang mana ini juga nanti akan sekaligus turut merayakan hari ulang tahun DKI Jakarta yang ke-499. Nah, banyak yang menarik di sini, yang unik, yang lucu, yang paling banyak diburu juga adalah salah satunya adalah area kuliner karena banyak sekali di sini kuliner-kuliner viral yang unik dan juga menarik dengan tawaran promo yang banyak sekali. Nah, salah satu yang menarik nih adalah semacam snack-snack kemasan. Ini memang menjadi salah satu daya tarik utama kalau hadir di PRJ 2020 ini setiap tahunnya. Nah, kalau tahun ini juga lumayan berbeda, cukup berbeda. Dari mana nih pengunjung bisa dapat mulai dari harga 10.000 saja. Mereka menenteng banyak sekali di sini. Bahkan yang lucu, yang unik ini ada ya sampai bawa koper nih untuk menyimpan produk-produk yang akan mereka buru di PRJ 2026 kali ini. Nah, kalau untuk PRJ pada tahun ini buka setiap hari, untuk hari Senin hingga hari Jumat ini buka mulai dari pukul 3 sore hingga pukul 10 malam. Sementara kalau di akhir pekan seperti di hari Sabtu ini dan hari Minggu ini akan buka mulai dari jam 10 pagi hingga 10 malam dengan tiket yang ditawarkan mulai dari harga 40.000 hingga 60.000 rupiah. Nah, kalau akhir pekan ini tampaknya pengunjung ini akan semakin membludak menjelang sore dan juga malam hari karena nanti di malam hari juga akan ada hiburan musik menarik dari band papan atas di tanah air ini. Nata. Baik, terima kasih Adisti melaporkan langsung dari PRJ. Selamat bertugas kembali dan salam sehat.